Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Shalom. Saudaraku, senang kita dapat berjumpa kembali hari ini. Saya percaya kita semuanya tetap bersuka cita, amin. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala, bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru buat setiap kami Bapa. Juga untuk perlindungan-Mu, kekuatan yang sudah Engkau berikan buat setiap kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu datang kepadamu untuk memuji, menyembah, dan bersyukur. Dan kami percaya nanti di saat firman-Mu disampaikan, biarlah Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang menegur setiap kami, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lagi katakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Satu kali lagi katakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, ku menyembahmu. Mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat, segala syukur kami Tuhan. Oh, bersyukur. Nama syararamu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Nama syararamu. Haleluya. Nama syararamu. Terima kasih Bapa di surga. Kembali dari hari ini kami boleh ada bersama dengan firman kebenaran yang boleh memerdekakan kami, menjadikan kami senantiasa ada di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih kami mau sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Ya, shalom saudara. Saya langsung aja bagikan apa yang Tuhan sampaikan untuk sore hari ini dari Matius 12
Matius 12 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Saudara, sore hari ini Roh Kudus mengingatkan untuk saya harus sampaikan bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah itu pasti binasa. Saudara, saya mau sampaikan di dalam masa-masa pandemi seperti ini, saudara, tidak sedikit loh yang orang-orang yang banyak mengalami kehancuran di dalam rumah tangga mereka. Mereka banyak yang ingin bercerai, bahkan yang sudah mengadakan perceraian. Saudara, saya mau sampaikan, bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Allah? Dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Kalau kita nggak bisa bertahan di dalam kita berumah tangga, saudara, oh pasti saudara hancur, saudara. Saya percaya apapun godaan saat ini itu datang, saudara. Baik itu karena wanita, karena orang ketiga, baik itu karena ekonomi, ya, karena keadaan sesuatu yang dikatakan suami berpihak, bahkan suami dikatakan bukan sebagai suami yang berdiri sebagai laki-laki yang perkasa, tetapi dia masih terus hidupnya seperti kanak-kanak. Dia harus selalu mengikuti apa yang orang tuanya katakan, sehingga banyak rumah tangga hancur hanya karena orang tua, saudara, juga yang sedang tidak mendukung anak-anaknya untuk tetap hidup di dalam rumah tangga yang baik. Saudara, saya bagikan malam hari ini. Saya juga pernah sempat mengalami anak saya ada yang mau cerai, saudara. Tapi saya tahu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak menghendaki untuk perceraian itu. Dikatakan, ya, Musa mengizinkan orang bercerai. Itu dikatakan, saudara, kita lihat dulu dari ini, saya mau sampaikan dari Matius yang ke-19. Dikatakan ayat yang ke-8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan hatimu. Jadi sesungguhnya perceraian itu tidak diizinkan, tapi hanya karena ketegaran hati kita, saudara. Maka sejak semula tidaklah demikian. Sebetulnya Tuhan tidak menghendaki, menyukai perceraian, saudara. Apapun itu, enak tidak enak, baik tidak baik keadaannya, saudara, saudara tetap harus bisa bertahan, berdoa, saudara. Ya, saya terus berkatakan bahwa tidak ada perceraian di antara anak saya dengan menantu saya, saudara. Dan itu saya perkatakan, saudara, terus, saudara. Pada akhirnya Tuhan itu mendengar setiap doa lu, saudara. Karena saya tetap pegang prinsip firman Tuhan bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, ya, tidak ada yang bisa manusia siapapun menceraikannya kecuali hanya maut, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara, saya mau sampaikan, kalau kerajaan itu terpecah-pecah, saudara, oh bagaimana? Orang mau berdoa ngusir setan apapun, oh, engkau katakan bagaimana, saudara? Ya, orang bisa melakukan segala sesuatu, bisa mengerjakan sesuatu, bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau hidup kita sendiri bagaimana, saudara? Ya, kita dikatakan kembali kepada tadi, saudara, ayat yang saya bagikan jadi dari Matius yang kedua, Matius 12, tapi kita lompat aja ya, saudara, langsung ke ayat yang ini 36.
ayat 36, dari Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari apa? Penghakiman. Oleh karena itu saudara, kita harus hati-hati dalam kita memperkatakan. Jangan sedikit-sedikit cerai, aku mau cerai. Saudara, banyak sekali orang yang konseling dengan saya saat ini. Mereka sedang ada di ambang perceraian, bahkan yang sudah mengurus perceraian. Saudara, bayangkan saudara, hanya karena perkara sepele, perkara yang kadang dirasuki, dipengaruhi dengan keluarga saudara, ya, sehingga ringkas cerita rumah tangga itu hancur saudara. Mari saudara, kita sebagai orang tua, kita sebagai orang-orang yang mengerti, mengenal firman Tuhan, ya, kita tidak seharusnya saudara mencerai-beraikan anak-anak kita, mencerai-beraikan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Karena dikatakan saudara, ya, di dalam itu apa firman Tuhan tadi, mana kita lihat ayat yang ke-36, ya. Sekarang ayat yang 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara, jangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang negatif saudara, karena itu akan kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Saudara, saya tetap katakan tidak ada perceraian di antara anak saya, ya, dengan menantu saya. Banyak orang mengajarkan saya, pisahkan aja Bu sementara. Oh, udah ada firman Tuhan di sini, pisahkan dulu sementara. Tidak ada saudara. Saya berjuang, saya terus berdoa. Pada akhirnya saudara, ya, semuanya Tuhan nyatakan, ya, indah itu pada waktunya, firman Tuhan katakan, sehingga mereka dipulihkan kembali dan menjadi keluarga Allah yang boleh diberkati Tuhan saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan saudara, karena saya tidak memperkatakan sesuatu yang negatif. Kalau secara manusia kita mungkin bisa katakan iya, ya, buat apa, ya, orang mengajarkan saya macam-macam, ya saudara, tapi saya tidak dengarkan. Saya hanya mendengarkan, ya, firman Tuhan. Apa yang saya katakan kepada Tuhan dan Tuhan jawab lewat firman-Nya, itu yang saya pegang saudara. Makanya saudara, hati-hati. Dikatakan kalau saudara bisa, ya, bertahan saat ini, itu di dalam masa-masa pandemi, itu saudara bersyukur saudara. Karena saat-saat ini saudara, banyak orang yang sedang dalam keadaan yang sudah susah, masih lagi mengalami berbagai macam, ya, cobaan, ya. Khususnya dikatakan di sini saudara, ya, tadi dikatakan ayat 30 dari Matius 12 ayat 30 sekarang. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, kita harus bisa mengumpulkan siapapun itu, anak-anak kita saudara, siapapun saudara-saudara kita yang saudara tahu mereka tidak bercerai, kita harus satukan mereka, ya, kita harus ingatkan. Kalau mereka diingatkan tidak bisa saudara, kita hanya berdoa saja. Kita doakan supaya Tuhan membatalkan niat-niat itu saudara. Jadi sekali lagi, ya, saya hanya bagikan kebenaran ini supaya saudara, ya, saudara jadi orang yang boleh tetap dalam berkat Tuhan, layak menerima berkat dan janji Tuhan. Karena dikatakan tadi ayat yang ke-25, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Saudara tidak bisa saudara katakan, oh, aku hidup sendiri, aku lebih baik. Oh, belum tentu saudara, lain urusan saudara, ya, lain dengan saya saudara. Kalau saya, suami saya meninggal dipanggil Tuhan, itu beda saudara, itu menjadi istrinya Tuhan Yesus. Tapi kalau bercerai itu beda saudara, tidak bisa kau mengandalkan kekuatanmu. Saya percaya tetap jombang saudara, tetap dikatakan timbangan itu tidak balance saudara, ya. Jadi sekali lagi, ya, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak tahan, tidak dapat bertahan. Artinya pasti tidak akan bisa bertahan, ya. Kalau pecah-pecah, saya katakan, banyak orang-orang katakan suami di sana kerja, istri di sini. Aduh, kalau kelamaan saudara kurang bagus rumah tangga.
saya mau sampaikan. Oleh karena itu berdoa supaya saudara yang masih berjauhan dengan suami, dengan istri, cepat berdoa untuk bisa disatukan kembali, bisa bersama-sama ada di tempat di mana saudara boleh menyatu kembali. Ya, baik dalam keadaan susah saat ini mereka masih harus berpencar, mereka harus bekerja dalam jarak jauh. Saudara, sudah banyak saya melayani orang yang bekerja dalam jarak jauh, istri di sana, suami di sini. Saudara tidak karuan, saudara tidak bersatu. Akibatnya apa? Pasti ada sesuatu yang terjadi, saudara. Saya tidak mau bicara yang negatif, tetapi saya percaya saudara adalah orang-orang saat ini yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, saya mau berdoa buat setiap saudara saat ini, baik saudara yang sudah hampir aja di ambang perceraian. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Tuhan, kami boleh bagikan, kami boleh sampaikan. Jangan Kau biarkan anak-anak-Mu yang saat ini sudah diambang daripada perceraian itu, Tuhan. Mari batalkan, Tuhan. Kalau Kau sanggup membatalkan perceraian anakku, Tuhan, Kau juga sanggup, Bapak, membatalkan perceraian anak-anak-Mu yang lain, Tuhan. Aku percaya dalam nama Yesus, apa yang sudah disatukan oleh-Mu, ya Tuhan, Engkau tidak akan bisa. Bapak, aku percaya semua yang dikerjakan oleh Tuhan tidak akan manusia bisa untuk mengerjakan dengan kekuatan dirinya sendiri, karena apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa dicerai-beraikan oleh manusia. Kami pegang janji firman-Mu itu, Tuhan, maka Engkau memberkati anak-anak-Mu saat yang ada di ambang perceraian. Batalkan semua niat-niat jahat itu, batalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, siapapun mereka, kami minta Bapa pengampunan-Mu turun atas mereka, karena Engkau sudah mengampuni kami lebih dulu. Oleh karena itu kami juga boleh mengampuni siapapun, orang-orang yang menjadikan hidup kami tersandung, yang menyakiti hati kami, yang membuat kehidupan kami, Bapa, mungkin sudah berantakan, tidak seperti apa yang diinginkan. Saat ini Tuhan, biarlah kuasa pengampunan-Mu juga turun atas anak-anak-Mu untuk bisa mengampuni berapa kali, 70 kali 7 kali. Terima kasih Tuhan, sehingga Engkau yang akan membatalkan semua niat-niat perceraian itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak-Mu dimanapun berada. Engkau melihat dari surga-Mu yang kudus, semua yang saat ini sedang dalam Bapak kesesakan, mereka sedang dalam kesusahan, mereka sedang dalam pertengkaran yang hebat, bahkan mereka sedang dalam masa-masa sidang perceraian. Tuhan, aku percaya tangan-Mu tidak kalah panjangnya sanggup menjamah setiap mereka anak-anak-Mu dan membatalkan semua niat-niat jahat itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap memberkati seluruh bangsa kami Indonesia, kota kami Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan semua anak-anak-Mu saat ini yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Engkau juga lepaskan itu Bapa dalam nama Yesus. Yang sakit Bapa, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Semua yang terkena virus corona saat ini dimanapun berada, Tuhan Yesus, Engkau bersegera untuk melepaskan anak-anak-Mu dari semua apa yang saat ini menghimpit mereka. Khususnya Tuhan, kesembuhan itu boleh terjadi segera dalam nama Yesus. Bagi anak-anak-Mu yang masih terpapar saat ini Bapak ada di rumah sakit, Bapak terima kasih Engkau sendiri yang melawati mereka. Terima kasih Engkau juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tidak lupa kami berdoa untuk beliau, berikan kekuatan yang ekstra, kemampuan yang dari surga, hikmat yang dari Tuhan Engkau berikan baginya ya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Semua kerajaan yang terpecah-pecah itu Bapak Engkau tidak inginkan. Oleh karena itu berikan kepada bangsa kami kesatuan untuk kami boleh tetap bersatu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan dalam nama Yesus kami minta anak-anak-Mu juga boleh bersatu. Gereja-gereja Tuhan bersatu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.